Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan di pembahasan kitab Bulughul Maram min Adlatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas bab qada'i al-hajah. Bab terkait dengan qada'ul hajah, yaitu menunaikan keperluan hajat. Seperti itu. Jadi di sini adalah adab terkait dengan bagaimana buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, ini adalah bab yang dihimpun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan hadis-hadisnya yang juga berbicara tentang perkara tersebut, adab-adabnya. Baik, kita langsung mulai di hadis yang pertama. Silahkan. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a Fatimah akhrajahu al-arba'ah wa huwa ma'lul. Lanjutkan. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith akhrajahu as-sab'ah. Ya. Di dua hadis ini yang pertama adalah dari Anas bin Malik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala. Kata Anas bin Malik, kana menunjukkan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala al-khala, dakhala itu masuk, al-khala itu adalah tempat untuk buang hajat. Karena ada beberapa bahasa di dalam penyebutan kamar mandi. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada namanya al-hammam. Sedangkan al-hammam itu adalah tempat yang memang digunakan untuk mandi. Maka disebut hammam. Kemudian al-khala itu biasanya adalah untuk qada'ul hajah atau untuk buang hajat. Kemudian ada juga mirhat. Mirhat itu biasanya untuk buang air besar. Seperti itu. Adapun khala itu bisa jadi di situ buat buang air besar ataupun air kecil. Seperti itu. Dan ini adalah beberapa istilah walaupun maknanya juga sama, yaitu sama-sama tempat yang digunakan untuk buang hajat. Karena ada di beberapa tempat itu membedakan antara tempat untuk mandi dan tempat untuk buang hajat. Nah, yang kita bicarakan adalah tempat untuk buang hajat di sini. Maka Rasulullah ketika beliau masuk kepada tempat tersebut al-khala, wada'a khatamah. Beliau menaruh cincinnya. Dan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya hadis ini adalah ma'lul. Ma'lul dalam artian itu ada illahnya, ada cacatnya, yang menjadikan hadis ini adalah dhaif ataupun lemah. Dan dinilai oleh sebagian ulama juga memang hadis ini adalah lemah, tapi secara makna hal tersebut tidak salah. Yaitu apa? Cincin Rasulullah itu tertulis di atasnya itu adalah perkataan Muhammadun Rasulullah. Di situ adalah lafaz jalalah Allah. Karena ada lafaz jalalah, di sinilah para ulama maka mereka menyatakan bahwasanya penyebab Rasulullah itu tidak memasukkan atau tidak memakai cincinnya ketika masuk ke WC, yaitu karena cincinnya ada tertulis Muhammadun Rasulullah. Yaitu adalah lafaz jalalahnya, bukan karena cincinnya. Maka ketika seorang pakai cincin kemudian tidak ada tulisan apa-apa, maka diperbolehkan untuk masuk ke dalam kamar mandi ataupun khala. Walaupun para ulama membedakan terkait dengan hukum, terkait dengan memasukkan sesuatu yang ada tertulis di situ lafaz jalalah atau nama dari Asmaul Husna. Itu bagaimana ketika seorang membawanya ke kamar mandi, apakah boleh apa tidak? Maka dari itu para ulama mengatakan jikalau itu adalah khala, tempat untuk buang hajat, maka jadi contohnya seorang bawa Al-Quran ke dalam ke kamar. Tapi kalau untuk yang buang hajat, maka itu mutlak haram, nggak boleh. Seperti itu. Dan semua yang ada tulisannya. Kamar mandi. Kalaupun HP tidak termasuk, kenapa? Karena HP itu bukan peruntukannya untuk seperti baca Al-Quran. Tulisan-tulisan di situ yang ada Asmaul Husnanya, bukan seperti itu. Walaupun ketika seorang kok menjadikan wallpapernya
husna atau apa? Nah, di situ perlu untuk diperhatikan. Seperti itu. Perlu untuk diperhatikan. Nah, ini terkait masuk ke dalam kamar mandi. Adab kedua yaitu di hadis berikutnya dari Anas bin Malik. Karena Rasulullah SAW, itu kebiasaan beliau ketika masuk ke kamar mandi, yaitu beliau berdoa dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubusi wal khaba'is. Ini adalah doanya masuk ke dalam kamar mandi. Dan lafaz busi wal khaba'is dengan dhammah di baknya ini, dan di riwayat yang lain itu adalah Allahumma inni wal khaba'is dengan sukun ba, khubz. Dua-duanya itu benar. Pertama adalah ketika kita membaca al-khubus. Ya, di sini Allahumma, ya Allah, wa ya Allah, a'udzu bika, isti'adzah, yaitu meminta perlindungan. Bika dengan melalui engkau, yaitu dari al-khubus itu adalah jin yang buruk, al-khubus. Kemudian al-khaba'is itu adalah jin perempuan yang buruk. Maksudnya setan perempuan. Khubus setan. Seperti itu. Adapun istilahnya riwayat yang tadi satunya yaitu al-khubsi. Al-khubs itu artinya burukan. Berarti belum tentu dari jin. Dari apa saja, entah itu hewan yang berbahaya dan lain sebagainya. Al-khubsi. Al-khaba'is itu adalah jiwa-jiwa yang memiliki niat buruk. Sebagainya. Itu termasuk dalam al-khaba'is juga, makna dari al-khaba'is. Maka ini adalah doa yang selalu dipanjatkan ingin masuk ke dalam kamar mandi atau tempat buang hajat. Dan kenapa doa ini di dalam kamar mandi? Kita tadi dilarang untuk membawa sesuatu yang bertuliskan lafaz jalalah, atau istilahnya yang di situ ada konten Al-Qur'annya. Itu kan dilarang. Dan juga yang dilarang kedua adalah mengucapkan lafaz, atau situ adalah ada lafaz jalalah, terus kemudian juga Asmaul Husna, atau melantunkan Al-Qur'an di dalam kamar mandi. Maka itu dua-duanya juga dilarang melantunkan dan membawa. Dan di sini Rasulullah itu berdoa dan diucapkan itu di luar kamar mandi. Dikatakan oleh para ulama sebagiannya bahwasanya ini terakhir kali diucapkan adalah sebelum langkah terakhir seorang itu masuk ke dalam kamar mandi. Jadi langkah terakhir sebelum masuk kamar mandi baru mengucapkan ini. Terus kemudian jelas kalau permintaan daripada hadis ini adalah untuk meminta perlindungan. Jadi yang namanya di dalam kamar mandi itu adalah tempatnya, terkhusus adalah tempatnya jin. Seperti itu. So, mati. Baik. Baik, yang terkait dengan kamar mandi, kenapa Rasulullah itu berdoa dengan doa seperti ini? Karena yang namanya tempat kotor itu adalah tempat para jin. Tempat kumpulnya para jin. Jin itu suka di tempat-tempat kotor, seperti lalat, ya mirip seperti lalat. Dan jin itu adalah istilahnya, mereka makanannya adalah juga hal-hal yang kotor. Kalau jin makanannya adalah tulang. Tulang, ketika nanti akan sampai kita hadisnya. Kalau hadisnya bukan di sini. Yaitu ketika tulang tersebut itu kepegang sama jin, maka dia akan menjadi lebih banyak daripada daging yang sebelumnya ada. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika Rasulullah bersama sebagian sahabat bepergian dan Rasulullah ditemui oleh sekelompok jin. Seperti itu. Terus kemudian namanya kotoran hewan itu adalah kotoran hewan dan kotoran manusia itu semuanya adalah makanan untuk binatang ternaknya dari golongan jin. Maka dari itu yang namanya kotoran-kotoran itu adalah istilahnya makanan bagi binatang ternaknya jin. Dan itu semuanya juga ada dalilnya karena ini termasuk umur ghaibiyah, termasuk perkara gaib dan semuanya itu tidak bisa dikarang oleh manusia. Jadi kita mengimani ketika Rasulullah itu mengabarkan kepada kita. Bahkan sahabat saja tidak bisa bercerita tentang perkara yang tidak kasat mata. Maka tidak boleh kita mempercayai seseorang yang bercerita tentang perkara yang gaib sedangkan itu bukan berdasarkan dari
kabar dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu aslinya tidak tahu, karena beliau adalah manusia. Tapi karena beliau itu adalah yuha ilayya, yaitu seseorang yang diwahyukan kepadanya, maka kabar itu pasti berasal dari Allah SWT yang maha tahu. Seperti itu. Sedangkan selain daripada itu, kita tidak boleh mempercayai terkait dengan informasi gaib yang memang tidak kasat mata, tidak bisa disaksikan. Seperti itu. Dan inilah doa juga termasuk adab, karena ini hukumnya adalah sunnah. Kenapa sunnah? Karena ini adalah perbuatan Rasulullah, tidak perintah. Kalau ini menjadi perintah, Rasulullah memerintahkan dengan lisannya menjadikan doa ini wajib. Tapi yang terjadi adalah ini perbuatan Rasulullah. Baik, ini adalah doa bagaimana seseorang itu sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Karena biar terlindungi dari semua mara bahaya yang mungkin terjadi di dalam kamar mandi. Baik, kemudian hadis berikutnya silahkan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi kamatan min ma'in wa anaza wa istanjibil ma' muttafaqun alaih. Nah. Wa an Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad idawata man talaba hatta tawara anil faqada hajatahu muttafaqun alaih. Ya. Baik, dua hadis ini yang pertama adalah dari Anas bin Malik juga. Beliau mengatakan, karena kenapa Anas bin Malik dan terkait dengan kebiasaan Rasul di kamar mandi, karena Anas bin Malik adalah salah satu pembantu Rasulullah. Maka dari itu, beliau juga mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah Rasulullah. Seperti itu. Dan kata Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Kebiasaan Rasulullah ketika masuk ke kamar mandi, bagaimana? Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi. Yaitu aku, karena Anas bin Malik termasuk pembantu Rasulullah, tapi beliau itu bukan orang dewasa, membantunya dari kecil. Anas bin Malik itu membantu Rasulullah sejak kecil. Kata Anas, fa'ahmilu ana, aku membawakan, wa ghulamun nahwi, dan juga ada anak kecil lain lagi yang membantu sepertiku. Maksudnya di sini adalah anak kecil yang itu seusia ataupun juga sama-sama berkhidmat kepada Rasulullah. Yaitu membawakan apa? Satu membawakan idawah. Idawah itu adalah ember kecil. Ember kecil yang berisi air. Minma, ada isinya air. Wa anazah, satu lagi membawakan tongkat. Satu lagi membawakan tongkat anazah. Fayastanji bilma. Kemudian beliau itu ketika istilahnya cebok bahasa kitanya ya, menggunakan air. Maka di sini hukum asal yang namanya mensucikan dari perkara najis itu menggunakan air. Itu adalah hukum asal. Walaupun ada beberapa kondisi ketika memang tidak mampu menggunakan air, atau kemudian ada beberapa hal yang memang dilonggarkan untuk seseorang itu tidak menggunakan air. Seperti tadi, istilahnya membersihkan diri setelah buang hajat, itu hukum asalnya adalah yang afdalnya menggunakan air. Walaupun tidak menggunakan air tidak masalah selama memang itu menghilangkan najisnya. Nanti akan kita istilahnya detailkan di hadis-hadis yang berikutnya. Dan di hadis ini kita bisa ambil beberapa kesimpulan, di antaranya adalah bahwasanya ketika seseorang membantu orang lain, dan itu biasanya yang terjadi di pondok-pondok pesantren kan, yaitu para santrinya membantu para kiainya, maka itu yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka membantu Rasulullah. Terus kemudian di situ apa? Tidak hanya membantu, tapi apa? Mempelajari apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian di situlah diriwayatkan. Kemudian itulah ilmu. Karena semua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah ilmu. Dan semua yang diucapkan itu adalah juga ilmu. Dan dua-duanya itu adalah wahyu. Maka itu adalah manfaat ketika seorang memang membantu orang yang alim. Dia akan belajar bukan hanya dari ucapan, tapi akan belajar juga dari perbuatan. Seperti itu. Kemudian dalam hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah, kalau yang tadi yang pertama itu terkait dengan istilahnya istinja. Istinja itu adalah membersihkan diri menggunakan air. Sedangkan selain menggunakan air dinamakan istijmar. Istijmar itu adalah menggunakan semua benda padat. Walaupun terkadang diterjemahkan menggunakan batu. Tapi bukan hanya batu, tapi semua benda padat termasuk dalam kategori istijmar. Seperti itu. Kemudian dari hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah yang berikutnya, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu berkata kepada Al-Mughirah ibn Syu'bah, khudil idawah, wahai Rasulullah, wahai Al-Mughirah, Rasulullah mengatakan kepada Al-Mughirah, ambillah al-idawah. Al-idawah itu istilahnya wadah yang berisi air. Yaitu Rasulullah memerintahkan Al-Mughirah untuk mengambilkan
wadah yang berisi air. Fantalaqa, kemudian Rasulullah pun menjauh. Hatta tawara anni, sampai tidak terlihat olehku. Kata Al-Mughirah, tawara anni berarti saking jauhnya sampai tidak terlihat oleh diriku. Faqadha hajatahu, kemudian beliau menunaikan hajatnya. Hadis muttafaqun alaih. Di hadis ini berarti apa? Bisa mengambil kesimpulan diantaranya adalah bahwasanya seseorang itu boleh membuang hajat, dan buangnya hajat itu tidak harus di tempat yang tertutup. Tidak harus di tempat yang tertutup. Jikalau memang di tempat terbuka itu diperbolehkan, tapi ada syaratnya, yaitu tidak ada mata manusia di situ. Maksudnya jauh dari mata manusia. Kalau semua di gurun pasir berarti jauh di tengah, yang mana orang itu tidak melihat. Terus kemudian kalau seandainya itu di hutan, berarti memang yang tersembunyi tempatnya. Jadi yang namanya tempat untuk buang hajat itu tidak selalu harus tertutup. Walaupun zaman sekarang itu adalah tempatnya banyak yang tertutup seperti kamar mandi, WC dan lain sebagainya. Tapi ketika seorang buang hajat di tempat terbuka itu adalah diperbolehkan. Tapi syaratnya tadi yang disebutkan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah di sini adalah hatta tawara anni, yaitu sampai hilang dari pandanganku. Maksudnya aku tidak bisa melihat Rasulullah lagi. Kalaupun kalau melihat kecil. Kenapa tujuannya seperti itu? Tujuannya adalah agar yang namanya aurat itu tidak tampak, tidak terlihat. Nah, seperti itu. Terus kemudian juga hadis ini menandakan bahwasanya hukum asal bersuci itu menggunakan air juga, sama. Itu hukum asalnya. Karena beliau memerintahkan Al-Mughirah bin Syu'bah untuk mengambil idawah. Idawah itu adalah wadah yang berisi air. Baik. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Madan Ibni Abbas radhiyallahu anhu ronak dimai wa fi bima doa wa akhrajat Tabrani annahu an qada'il hajat ta ashdar al-muthmirat wa dufa annahu jari min hadith ibn Umar bin Salam al-Ba'id. Baik. Ini hadis terkait dengan adab berikutnya, yaitu buang hajat, yaitu dari Abi Hurairah. Rasulullah bersabda, ittaqul la'inain. Ittaqu adalah perintah untuk kita melindungi diri. Karena namanya takwa, takwa itu artinya adalah anta ja'al bainaka wa baina adabillahi wiqayah. Yaitu agar engkau menjadikan antara dirimu dengan hukuman dari Allah itu suatu penghalang. Maka yang namanya penghalang ini adalah ada dua macam caranya, yaitu imtithal al-awamir, yaitu melaksanakan semua yang diperintahkan, au ijtinab an-nawahi, yaitu menjauhi dari apa yang dilarang. Itu adalah cara ketika seorang ingin membuat benteng penghalang antara dirinya dengan azab ataupun hukuman dari Allah SWT. Itu adalah takwa. Maka di sini Rasulullah memerintahkan ittaqu, bertakwalah kalian. Maksudnya di sini jagalah diri kalian agar tidak menjadi al-la'inain, yaitu dua jenis orang yang dilaknat. Sedangkan laknat artinya itu adalah at-tardu wal ib'adu an rahmatillah, yaitu dijauhkan dari yang namanya kasih sayang Allah. Orang itu jauh dari kasih sayang Allah, berarti lebih dekat kepada amarahnya Allah SWT. Nah, seperti itu namanya laknat. Dan dua hal ini apa yang dilaknat? Yaitu alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu yang mereka itu buang hajat, yatakhalla, yaitu menjadikan tempat buang hajat itu adalah tariqin nas, jalannya para manusia, jalan yang digunakan oleh orang-orang di jalanan, pinggir jalan. Nah, itu adalah istilahnya yatakhalla fi tariqin nas. Seperti ketika seorang nyari kamar mandi tidak ada, kemudian kencingnya malah di tembok yang di pinggir jalan. Itu termasuk dalam kondisi ini. Terus kedua adalah au fi dhillihim, atau di tempat seorang itu berteduh. Dhil itu adalah berteduh, entah itu di bawah pohon atau istilahnya di bawah tempat yang memang itu teduh, yang sering digunakan orang untuk berteduh. Itu juga dilarang. Kenapa? Karena pasti akan mengganggu orang lain. Maka di sini kita bisa simpulkan, yaitu semua pelanggaran dalam syariat yang ada
hukuman yang dijelaskan di sini itu menandakan perbuatan itu masuk dalam kategori kabairid dzunub, yaitu dosa besar. Kalau dosa besar itu tidak seperti dosa biasa. Dosa besar itu yang namanya dosanya itu jauh lebih besar daripada dosa biasa. Dengan kata lain, bisa jadi dosanya itu bukan hanya ukurannya yang lebih besar, tapi bisa jadi dosa itu akan terakumulasi dengan hal-hal yang lain. Satu perbuatan tapi banyak pelanggaran yang dilakukan. Contohnya di sini adalah ketika seorang buang hajat di tempat umum atau tempat yang banyak digunakan oleh manusia. Yang terjadi apa? Buang hajatnya itu sudah dosa di tempat tersebut. Kedua adalah mengganggu. Ketika ada orang yang terganggu, maka setiap orang yang terganggu itu akan menghasilkan dosa bagi orang yang tadi telah buang hajat. Jadi ini adalah dosa yang bisa jadi terus mengalir. Maka itu adalah penyebab kenapa ini termasuk dalam kondisi dosa yang besar. Kemudian dalam riwayat yang lain, wal mawarid itu adalah tempat-tempat seorang itu ngambil air. Jadi seperti memang ya entah itu mata air, ya kan? Au naqima dalam riwayat yang lemah, naqima itu adalah sumber air. Kemudian mawarid itu adalah tempat-tempat yang memang itu seperti air yang dikumpulkan, entah itu tempat ada hujan dan lain sebagainya. Nah, di tempat-tempat itu juga dilarang untuk seseorang itu buang hajat. Kenapa? Karena pasti akan mengganggu orang lain. Kemudian dalam istilahnya riwayat yang lain, tahtal asjaril musmirah, atau di bawah pohon yang ada buahnya. Kenapa ada buahnya? Karena namanya ada buahnya itu pasti nanti ada orang yang akan memetiknya. Ketika ada orang yang memetiknya, ketika di bawahnya ada kotoran pasti akan terganggu. Nah, ini adalah akibatnya. Kemudian wadaffatin nahril jari, atau di pinggir sungai yang mengalir. Berarti di pinggir sungai juga dilarang. Seperti itu. Air sungai mengalir, ya kan? Nah, itu. Kenapa seperti itu? Ya karena pasti akan mengganggu. Seperti itu, pasti akan mengganggu. Seperti itu. Walaupun dalam hadis di sini, ini kan hadisnya lemah ya. Hadisnya lemah karena di sini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu sanadnya dhaif. Berarti lemah. Seperti itu. Sanadnya lemah dan tidak diamalkan. Kalau memang diambil sanadnya lemah. Hanya saja kita bisa simpulkan, yaitu kalau itu sampai mengganggu. Kalau itu sampai mengganggu, yaitu seperti di bawah pohon yang berbuah, kemudian di pinggir sungai yang mengalir. Nah, kalau itu sampai mengganggu orang yang lain, maka baru diharamkan dari sisi itu. Tapi bukan di tempatnya, karena hadisnya lemah. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan buang hajat. Maka kalau mau buang hajat di air yang mengalir, pastikan dulu tidak ada yang terganggu. Atau itu adalah di pojok kampung, yaitu ketika buang hajat di situ sampai ke sana tidak ada lagi orang. Jadi nggak akan ada yang terganggu. Nah, kalau seperti itu tidak masalah ketika kita mengambil hadis ini dan menganggapnya sebagai hadis yang lemah, dhaif. Seperti itu. Baik. Sebentar, ini sepertinya ada yang kurang di matanya sini. Tadi sempat dibaca adalah ittaqu al-mala'in as-salas, ya kan? Ittaqu al-mala'in as-salasa di kitab kalian, ya kan, yaitu hindarilah diri kalian agar tidak menjadi orang yang dilaknat. 3 golongan orang yang dilaknat, yaitu pertama al-barazu fi al-mawarid, yaitu orang yang buang hajat di tempat-tempat air. Berarti di sini riwayatnya wal mawarid di sini. Kemudian waqari'atit thariq, yaitu di pinggir jalan, audillihim. Berarti itu kembali kepada riwayat yang pertama dalam riwayat Muslim, dan itu sahih. Berarti di sini jelas yang dilarang adalah di pinggir jalan, itu adalah dosa besar. Kemudian di tempat berteduh itu juga dosa besar. Seperti itu. Terus kalau hadis yang tadi fil mawarid, berarti hadisnya sahih, berarti itu juga dilarang. Adapun terkait dengan di bawah pohon yang berbuah, ketika pohon itu tidak digunakan untuk berteduh, maka dia tidak diharamkan dari sisi tempatnya. Tapi diharamkan kalau menimbulkan gangguan kepada orang lain. Nah, seperti itu. Atau di sungai yang mengalir, itu diharamkannya bukan karena di tempatnya, tapi karena bisa berpotensi untuk mengganggu orang lain. Nah, itu adalah hadis
yang kita bahas ini. Baik, kita lanjutkan di hadis berikutnya dari Jabir. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawawwata rajulani falyatawarrah kullu wahidin minhuma an sahibihi wala yatahaddatsa fa inna Allaha yamkutu ala dzalika. Rawahu Ahmadu wa sahahu ibnu Sakani wa ibnu Qattani wa huwa ma'lul. Ya. Hadis yang dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza taghawwatar rajulan." Jikalau dua orang itu sedang taghawwat. Taghawwat itu adalah buang air besar, buang hajat. Falyatawara, maka saling menjauh, saling berjauhan. Falyatawara. Kullu wahidin minhuma an sahibihi. Berarti perintah yang pertama itu adalah saling menjauh. Maksudnya menjauh di sini adalah saling jangan saling melihat, jangan sampai terlihat. Nah, seperti itu. Dan yang kedua adalah ada larangan wala yatahaddasa, dan jangan ngobrol. Kenapa jangan ngobrol? Rasul mengatakan fa innallaha yamqutu ala dzalik. Allah itu yamqut, al-maqtu itu adalah al-ghadab al-azim, marah yang sangat besar. Itu dinamakan al-maqtu dalam bahasa Arab. Kalau ghadab itu adalah marahnya saja. Sakhat itu adalah permulaan marah. Tapi al-maqtu itu adalah marah yang besar, sangat besar. Karena kita juga bisa menyaksikan ketika orang tua juga dia marah biasa, berarti itu ghadab. Kemudian baru mulai marah itu adalah sakhat. Kemudian marah besar itu namanya maqat. Nah, ini yang didapatkan oleh seseorang yang buang hajat, tidak berjauhan dan saling ngobrol. Berarti dua hal tersebut itu adalah dua hal yang dilarang. Maksudnya apa? Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Kemudian kedua itu adalah saling berbicara. Dan ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena ada hukuman yang dijelaskan di sini, yaitu innallaha yamqutu ala dzalik. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Sakkan wa Ibnu Al-Qattan, tapi dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai hadis yang ma'lul, yaitu ada illahnya, ada cacatnya, menjadikan hadis ini dhaif. Hanya saja ini dikuatkan dari beberapa riwayat yang lain, menjadikan hadis ini adalah hasan li ghairihi derajatnya, yaitu termasuk salah satu jenis hadis yang sahih dan diamalkan. Berarti hadis ini adalah hadis yang diamalkan. Itu kita simpulkan bahwasanya apa? Seseorang yang sedang qadul hajah dan saling ngobrol, maka apa? Dosa besar yang mereka lakukan. Tapi berbeda ketika salah satunya sedang buang hajat, tapi yang satunya tidak, kemudian ngobrol, maka tidak kenai hukum sebagaimana di hadis ini. Karena beda kondisinya. Di sini Rasul mengatakan idza taghawwatar rajulan, berarti dua-duanya itu sedang buang hajat. Dua-duanya. Nah, kalau satunya buang hajat, satunya tidak, berarti apa? Tidak dihukumi dengan haram seperti ini. Dan dikatakan oleh para ulama, itu adalah hukumnya makruh. Seseorang ngajak ngobrol orang yang sedang buang hajat. Itu hukumnya makruh. Kalau makruh itu ya boleh dilaksanakan kalau memang ada perlu. Contoh seorang nyari kuncinya. Kemudian temannya yang tadi baru pinjam kuncinya sedang di kamar mandi. Maka silakan tanyakan, tidak masalah. Tapi kalau dua-duanya sedang buang hajat, nah itu yang dilarang. Ya seperti itu. Ya kan satunya di sampingnya lagi. Kemudian ngobrol. Seperti itu. Itu dilarang sebagaimana yang ada di hadis ini. Baik. Baik, kita lanjutkan lagi. Di hadis berikutnya silakan dari Abi Qatadah. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yaqul wa la yatamassak minal khala'i biyaminihi wa la yatanafas fil ina'i muttafaqun alaihi wal lafdu muslimin. Baik.
Masih ada? Lanjut. Wa an Salman Iya, oke. Baik. Kamu lanjutkan lagi. radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. an-nas taqbila li qablata bigo itin au baul au an nastan ya bil yamin au an nastan ya bi aqala min salatati ahjari au an nastan ya bi roji au ad min rawahu Muslim wal isabati an Abi Ayyub radhiyallahu anhu wala tastaqbilul qiblata wala tastadbiru bigoitin au bau walakin syarriku au ghoribu. Ya. Di dua hadis ini, yang pertama dari Abu Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminih wa huwa yabul, yaitu janganlah la yumsikanna, janganlah kalian, salah seorang di antara kalian yumsikanna, memegang dzakarahu, kemaluannya, bi yaminihi, menggunakan tangan kanan, wa huwa yabul, yaitu ketika sedang kencing, Dan hadis ini berarti ada larangan. Dan yang namanya larangan itu menandakan keharaman sesuatu yang memang dilarang. Berarti di sini yang dilarang adalah memegang kemaluan menggunakan tangan kanan ketika kencing. Maka ini yang disepakati oleh para ulama. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Tapi sebagian lagi berbeda pendapat terkait dengan memegang kemaluan dengan tangan kanan selain ketika kencing. Ketika tidak kencing, itu apakah boleh apa tidak? Itu adalah khilaf ataupun perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada dua pendapat. Yang pertama, mengharamkan dengan mengkiaskan dengan hadis ini, yaitu ketika seorang kencing itu kan butuh untuk dipegang, itu aja dilarang untuk menggunakan tangan kanan, apalagi ketika di kondisi yang lain tidak membutuhkan untuk memegang kemaluan, maka ketika menggunakan tangan kanan jauh lebih diharamkan. Tapi saya pribadi lebih kepada pendapat yang menyatakan bahwa ini larangan terjadi ketika seorang itu kencing, karena Rasulullah mengatakan wa huwa yabul, yaitu ketika seseorang itu memang dalam kondisi sedang kencing. Berarti ini adalah pengikat terkait dengan kondisi, yaitu kondisi hanya ketika kencing. Seperti itu. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi, dan juga tidak menggunakan tangan kanan untuk membersihkan diri dari itu tadi buang hajat, atau kalau kita sebutnya cebok pakai tangan kanan, itu juga dilarang. Berarti itu adalah perkara yang diharamkan. Wala yatanaffas fil ina, dan jangan meniup air yang ada di wadah. Ini adalah larangan yang ketiga. Walaupun yang ketiga ini adalah perkara yang kalau seandainya kita hanya mengambil hadis ini adalah perkara yang diharamkan, tapi ada hadis-hadis yang lain yang juga meringankan, dalam artian larangan yang ketiga ini bukan larangan untuk pengharaman, tapi ini adalah untuk karahah, makruh. Jadi yang namanya meniup yang di wadah, di bejana, itu dilarang. Tapi tetap haram ketika memang air tersebut digunakan bersama oleh banyak orang. Berbeda ketika air tersebut itu digunakan sendiri. Contoh, seorang minum di gelas dan dia hanya untuk dirinya sendiri. Maka apa? Hal tersebut itu tidak sampai ke haram. Karena yang namanya meniup air yang ada di suatu wadah, ketika itu panas atau apa, terus kemudian ditiup, itu akan menyebabkan apa? Beberapa zat kotor yang bisa masuk ke dalamnya dan mengkontaminasi. Walaupun tidak menyebabkan najis ataupun menyebabkan air tersebut tidak lagi tahur, ya karena mungkin bisa jadi yang sedikit yang masuk, entah itu liur seseorang ataupun ludahnya gitu kan. Ada yang masuk di situ, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya. Tapi apa? Ketika ada orang yang tahu, pasti itu akan membuat orang lain itu yang memakai air dari situ tidak nyaman. Berarti ada potensi juga wasilah untuk mengganggu orang lain atau mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, itulah dilarangnya dari sisi itu.
Ini adalah perkara yang ketiga. Adapun tadi yang kedua itu jelas larangannya, yaitu menggunakan tangan kanan untuk cebok atau untuk memegang kemaluan ketika kencing. Itu adalah larangan karena memang tidak ada yang merendahkan hukumnya. Jadi hukumnya ini apa adanya, yaitu haram hukumnya. Kemudian dari hadis yang Salman, nah di sini terkait juga ada berikutnya, yaitu laqad nahana Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW telah melarang kita. Wan nahyu yufidu at-tahrim. Kalau kita menemukan yang namanya ada larangan dari Rasulullah, berarti itu menandakan hal tersebut juga haram. Naha itu adalah melarang. Berarti jelas yang namanya melarang itu menandakan suatu hal itu haram. Apa larangannya? An-nastaqbilal qiblah bighaitin aw baulin, yaitu untuk kita menghadap ke arah kiblat ketika apa? Buang air besar ataupun buang air kecil. Jadi nggak boleh menghadap ke kiblat. Kemudian larangan kedua adalah an nastanjia bil yamin, yaitu kita cebok menggunakan tangan kanan. Itu juga nggak boleh, dilarang. An nastanjia bi aqalla min salasati ahjar, atau cebok tapi menggunakan selain daripada air, yaitu benda padat, tapi kurang dari 3 biji. Di sini adalah 3 batu. Kalau menggunakan batu berarti dilarang kurang dari 3 batu. Ini minimal adalah 3. An nastanjia bi roji, atau membersihkan diri tapi menggunakan roji. Roji itu adalah kotoran binatang yang sudah mengering. Kotoran binatang yang sudah mengering berarti kan biasanya keras, seperti itu. Kemudian dilarang juga admin, atau tulang. Kenapa? Karena alasannya sudah kita sampaikan, yaitu namanya tulang itu adalah makanan jin. Kemudian yang namanya kotoran binatang itu adalah makanan binatang ternak dari jin. Binatang ternak dari jin. Jadi jin punya kuda, jin punya kambing, punya sapi, dari golongan jin juga. Nah, itu semuanya itu makanannya adalah kotoran binatang ternak manusia. Nah, seperti itu hadis riwayat Muslim. Kemudian dari riwayat yang lain dari Abi Ayyub, la tastaqbilul qiblata bighaitin wala bibaul. Janganlah kalian itu menghadap, wala tastadbiruha, dan juga jangan membelakangi ketika buang hajat, entah itu besar ataupun kecil. Walakin syarriku aw gharribu, tapi kalian itu kalau mau buang hajat maka menghadapnya ke timur atau ke barat. Kenapa Rasul mengatakan ke timur atau ke barat? Karena letak kota Madinah itu berada di selatan kota Mekah. Berarti apa? Kalau orang di Madinah berarti ketika menghadap ke timur atau ke barat, berarti dia tidak sedang menghadap ke kiblat. Jadi kalau menghadap ke utara malah justru menghadap ke kiblat. Nah, itu dilarang. Tapi perlu untuk kita rincikan di sini karena ada hadis-hadis yang lain juga tidak dicantumkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini, yaitu diantaranya adalah hadis dari Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar itu punya saudari yang namanya Hafsah. Dan Hafsah itu adalah anaknya Umar ibn Khattab juga, dan dinikahi oleh Rasulullah. Nah, ketika Abdullah ibn Umar itu ke rumahnya Hafsah, di situ suatu ketika Abdullah ibn Umar pernah menemukan Rasulullah itu sedang qadul hajah, sedang di dalam kamar mandi, tapi kelihatan kepalanya. Seperti itu. Yang terjadi apa? Beliau membelakangi kiblat tapi menghadap ke Baitul Maqdis. Berarti beliau itu istilahnya membelakangi kiblat, tapi menghadapnya kepada selain kiblat. Berarti di sini kita bisa simpulkan, kalau seseorang buang hajat, entah itu air kecil ataupun air besar, kalau di tempat terbuka, maka dilarang menghadap atau membelakangi kiblat. Itu adalah patokannya. Tapi kalau di tempat tertutup, maka diharamkan menghadap, dibolehkan membelakangi. Seperti itu. Jadi ketika ada kloset itu membelakangi kiblat dan itu dalam kamar mandi, maka itu boleh. Tapi kalau klosetnya menghadap ke kiblat, maka itu tetap diharamkan. Itu tetap diharamkan karena yang diharamkan adalah menghadap ke kiblat, entah itu di tempat terbuka ataupun tertutup. Tapi membelakangi itu hanya diharamkan di tempat terbuka, tapi di tertutup tidak. Kenapa? Karena Rasulullah melakukannya, yaitu membelakangi Ka'bah ketika qadul hajah. Berarti perbuatan Rasulullah itu adalah menandakan hal tersebut boleh dilakukan karena Rasulullah tidak mungkin melakukan perkara yang haram. Nah, itu adalah perincian terkait dengan bagaimana seorang itu buang air kecil ataupun air besar menghadapnya kemana harus diperhitungkan, harus diperhatikan. Seperti itu.
Jadi nggak boleh menghadap ke kiblat atau membelakangi menghadap atau membelakangi kiblat kalau tempat terbuka. Tapi kalau tempat tertutup yang nggak boleh adalah menghadap ke kiblat. Nah, seperti itu terkait dengan buang hajat. Baik. Coba kita masih lanjutkan. Kita lanjutkan ya sampai iqamah ya. Baik, silakan. Hadis berikutnya dari Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata al-ghaiba fa yastatir rawahu Abu Daud. Wa anha, lanjutkan. Wa anha an-nabi ya sallallahu alaihi wasallam kana idza hadara Kharaja min al-ghaibi qala gufronaka akhrajahu al-khamsatu wa sahahahu Abu Hatim wal Hakim. Ya. Di dua hadis ini yang pertama dari Aisyah. Kenapa Aisyah? Karena beliau adalah istri Rasulullah, maka paling tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Itu adalah Aisyah. Dan Aisyah mengatakan, meriwayatkan dari Rasulullah bersabda, man atal ghaid falyastatir. Itu barang siapa yang buang hajat, maka falyastatir, yaitu apa? Mencari tempat yang tertutup. Seperti itu. Ini adalah hal yang kedua yang tadi kita sudah jelaskan, yaitu seseorang buang hajat boleh dalam dua kondisi. Kalau di tempat terbuka, syaratnya adalah tidak mengganggu dan juga tidak di pandangan, tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian kalau di tempat tertutup, maka itu adalah istilahnya juga wajib dilakukan kalau memang di jangkauan pandangan manusia. Kalau di jangkauan pandangan manusia berarti wajib ditutup. Kan di sini adalah perintah fal yastatir, yaitu perintah untuk menutup. Ini kalau berada di jangkauan mata atau penglihatan manusia. Kemudian di hadis yang kedua, masih dari Aisyah, bahwasanya beliau bercerita Rasulullah itu kana idza kharaja, kebiasaan beliau ketika keluar minal ghaid, dari qada'ul hajat, dari buang hajat, beliau mengatakan ghufranaka. Ini adalah doa keluar kamar mandi. Yaitu ghufranaka artinya adalah ampunan engkau wahai Allah. Maksudnya mengharap ampunan engkau. Kenapa seperti ini? Yang istilahnya yang diminta adalah ampunan. Kenapa? Karena ketika seorang di dalam kamar mandi bisa jadi ada hal-hal yang menjadikan dia itu tidak perhatian, menjadikan dia itu melakukan beberapa kekurangan dan kesalahan seperti itu. Walaupun sebagian ulama juga sampai ada yang mengatakan kalau seorang di kamar mandi karena dia dilarang untuk berzikir, dia dilarang untuk mengucapkan istilahnya Asmaul Husna dan lain sebagainya, maka itu menjadikan seorang itu ketinggalan banyak keutamaan. Maka disitulah dia dianjurkan untuk meminta ampun. Sebagian mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas ini adalah doa yang dilakukan oleh Nabi, maka bisa kita contoh ketika kita itu keluar dari kamar mandi. Karena bisa jadi ada beberapa kesalahan yang terjadi di dalam kamar mandi. Entah itu sengaja ataupun tidak sengaja. Yang tidak sengaja diantaranya adalah ketika seorang, contoh, melempar sesuatu di kamar mandi, kemudian di kamar mandi ternyata ada jin yang tidak terlihat. Apakah itu bisa kena? Pasti bisa kena. Karena jin itu tidak tembus pandang. Jin itu tembus pandang, tapi bukan tembus tembok, tembus barang. Enggak. Mereka punya jasad. Karena mereka terbuat dari api. Api itu aslinya tidak ada warnanya saja, tapi ada wujudnya. Jadi mereka itu memiliki jasad. Mereka membagi badan, maka bisa dibunuh, dipukul, dan lain sebagainya. Itu adalah jin. Jadi yang film-film di Indosiar itu contohnya, yang jin itu tembus tembok, itu nggak bakal terjadi. Seperti itu. Karena itu yang menyalahi dari apa yang dikabarkan dalam Al-Quran juga dalam hadis Rasulullah, bahwasanya jin itu tidak bisa masuk pintu yang tertutup. Pintu yang tertutup saja mereka nggak bisa masuk. Berarti nggak bisa nembus. Seperti itu. Baik, ini terkait dengan adab dari sebelum masuk kamar mandi sampai keluar kamar mandi. Baik, kita akan lanjutkan di adab berikutnya. Masih sempat ya, insyaallah. Oke, kita baca hadis berikutnya lagi dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis di Mas'udin radhiyallahu anhu qala ata
an-nabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. minal wa ito wa amaroni an niya an yahu bi salah satin ahjar bahwa satu aja roini walam ajid salasan fa'ata itu bi rawsatin wa akhoda huma fa'al arrawsata wa qala innaha ri'sun akhrajahu al-Bukhari zada Ahmadu wa ad-daro watni yu itini biwiriha. Ya, ini terkait dengan tadi istijmar. Yang pertama itu istinja, yaitu menggunakan air untuk membersihkan diri. Kalau menggunakan air, jelas itu tidak ada batasan berapa kali. Kalau sekali saja sudah bersih, maka itu sudah cukup. Tapi ketika seorang itu istijmar, yaitu menggunakan benda padat. Dan benda padat itu banyak. Dan benda padat itu adalah ada beberapa syarat, diantaranya adalah benda padat itu adalah benda yang tidak terhormat. Dalam artian ini bukan sesuatu benda yang memang dihormati seperti buku. Seperti buku, terus kemudian seperti apa namanya istilahnya, memang benda padat tersebut itu dimuliakan oleh orang atau dianggap berharga. Maka itu nggak boleh digunakan untuk istijmar. Terus kemudian juga apa? Nggak boleh dari barang yang najis. Kenapa? Kan di sini Rasulullah apa namanya tidak mau untuk mengambil sesuatu yang memang diberikan oleh Abdullah ibn Mas'ud, yaitu kata Abdullah ibn Mas'ud, ata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah itu ingin buang hajat. Maka yang terjadi apa? Fa'amaroni an atiyahu bi thalathati ahjar. Beliau memerintahkanku, Abdullah ibn Mas'ud, untuk mengambilkan 3 biji batu. 3 biji batu. Fawajadtu hajarain, aku hanya menemukan 2, walam ajid salisan, aku tidak menemukan yang ketiga. Fa'ataituhu birawsah, kemudian aku pun mendapatkan itu kotoran binatang. Kotoran binatang, fa'akhodahuma wa alqarrawsah. Beliau mengambil 2 apa namanya istilahnya? 2 hajar, 2 batu, tapi tidak mengambil yang namanya kotoran tadi. Kemudian mengatakan hadariksun, ini adalah najis. Seperti itu. Ini adalah najis. Najis tidak bisa digunakan untuk membersihkan barang yang najis, seperti itu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kemudian dalam riwayat Ahmad dan juga Daruqutni ada tambahan i'tini biwairiha, yaitu carilah yang ketiga, carikan lagi. Berarti itu menandakan bahwasanya kalau istijmar seseorang itu minimal 3 biji. Kalau tisu berarti 3 sobek. Seperti itu. Apakah boleh seseorang itu hanya apa namanya sudah cebok menggunakan tisu ataupun barang-barang yang keras ya, benda padat, itu boleh, itu dinamakan istijmar. Apakah kalau sudah dengan benda keras seperti itu wajib untuk menggunakan air? Tidak wajib lagi, karena intinya adalah menghilangkan najis. Itu adalah intinya, menghilangkan barang yang najis dengan cara apapun itu diperbolehkan, tidak harus menggunakan air selalu. Ketika seseorang menggunakan barang yang lain itu diperbolehkan. Nah, itu yang perlu untuk kita pahami terkait dengan bagaimana seorang itu istilahnya bersuci dari buang hajat. Ketika seorang contoh di bis, dia tidak ada airnya, contoh, berarti ada yang tisu. Berarti kalau cebok menggunakan tisu, atau di pesawat, berarti dia juga ceboknya juga menggunakan tisu atau barang-barang yang memang disediakan di situ. Nah, itu adalah cukup dan diperbolehkan. Maka dari itu, seseorang tidak harus selalu menggunakan air untuk suci, membersihkan daripada hajat, najis yang dikeluarkan dari buang hajat tersebut. Nah, seperti itu yang perlu untuk kita pahami. Oke, tambah satu lagi hadis dari Abu Hurairah, tambah satu lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Au rawsin wa qala innahuma la yutahharun rawahu Ya. Di hadis Abu Hurairah ini
Beliau mengatakan apa? Inna Rasulullah SAW naha an nastanjiya bi'admin aurus. Nah, ini adalah alasan berikutnya. Tadi alasan yang pertama adalah kenapa yang namanya kotoran binatang dan juga tulang tidak bisa digunakan atau tidak boleh digunakan untuk cebok, untuk apa namanya membersihkan. Pertama, karena keduanya itu adalah haknya jin, ya kan, haknya dari golongan jin. Dan alasan yang kedua adalah karena Rasulullah mengatakan innahuma la yutahhiron. Dua barang tersebut itu tidak membersihkan, tidak bisa membersihkan. Ini adalah alasan kedua. Maka ada dua alasan kenapa seseorang tidak boleh istijmar menggunakan apa namanya tulang atau menggunakan kotoran. Baik. Insyaallah kita lanjutkan. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.